Shalom, horas untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sukacita dan damai sejahtera. Mari sebelum kita melangkah di hari ini, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran saudara-saudara sekalian dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Jumat 29 Agustus 2025 diambil dari 1 Timotius pasal yang keempat ayat yang ke-10. Demikianlah firman Tuhan. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Bapak Ibu, remaja Naposobulu, dan juga adik-adik sekolah minggu yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada satu ungkapan yang mengatakan life is struggle. Hidup adalah perjuangan. Berjuang bukan sekedar berusaha, melainkan berusaha sekuat tenaga dan sepenuh hati. Berjuang juga adalah berupaya melalui banyak tantangan, kesulitan, kesukaran, dan juga resiko. Oleh karena itulah kita semua adalah pejuang. Sepanjang hidup kita ini berjuang. Berjuang untuk sehat, berjuang untuk sembuh, kita berjuang untuk lulus ujian, kita berjuang untuk sesuap nasi, kita juga berjuang untuk keutuhan keluarga kita, dan lain sebagainya. Hari ini mau juga menyatakan tentang berjerih payah dan berjuang. Dalam konteks Timotius sebagai seorang pimpinan jemaat di Efesus pada saat itu, masalah apa yang terjadi adalah penyesatan-penyesatan. Banyak ajaran-ajaran sesat yang terjadi di tengah-tengah jemaat Efesus. Oleh karena itulah Paulus mengutus Timotius ke Efesus menjadi pimpinan jemaat di sana. Apa yang diinginkan Paulus untuk Timotius lakukan dalam menghadapi segala pengajaran sesat itu? Paulus ingin Timotius mengikuti teladannya, menjadikan pelayanan sebagai prioritas hidup, menjaga dirinya dari segala keinginan daging. Kalau kita baca di ayat yang ke-6, 1 Timotius 4 ayat yang ke-6, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam soal-soal pokok iman kita, dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Jadi, Timotius harus berjerih payah dan berjuang, menjadikan dirinya sebagai teladan, dan pengajar ajaran Injil yang murni, pengajaran Injil yang sehat. Nah, oleh karena itu, apa pegangan Timotius untuk berjerih payah dan berjuang itu? Juru selamat kita, Tuhan Yesus. Itulah mengapa dikatakan di sini, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Jadi dalam jerih payah dan berjuang ada pengharapan di sana bahwa jemaat di sana akan terbebas dari segala ajaran-ajaran sesat. Karena apa? Karena ada Tuhan di sana yang menyertai Timotius. Kalau kita baca di sini, karena kita menaruh pengharapan kepada Allah yang hidup. Artinya apa? Tuhan ikut berjuang dengan Timotius. Dan saat ini pun, apa yang Tuhan inginkan untuk kita lakukan saat ini? Sebagai orang percaya, sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan, maka kita ini harus juga berjerih payah dan berjuang untuk menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dan yang berkenan di hadapan Tuhan. Kita harus menjadi teladan di tengah-tengah dunia ini. Kita harus menjadi garam dan terang di tengah-tengah dunia ini. Kita harus bisa tidak serupa dengan dunia ini. Dan itu yang harus kita perjuangkan sebagai seorang yang telah ditebus, yang telah dipilih,
dan kita nantinya akan menuju ke kerajaan sorga. Karena itulah hidup kita tidak boleh sama dengan dunia ini. Mari kita berjuang untuk itu. Mari kita bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Mari kita jangan mendukakan hati Tuhan. Apa semiskin-miskinnya kita, sesusah-susahnya kita, sesukar-sukarnya kita, jangan pernah menyimpang dari ajaran Tuhan. Jangan pernah mendukakan hati Tuhan. Tetaplah kita berupaya di jalur yang benar dalam pertandingan iman yang benar. Tetaplah kita berjuang dan lihatlah Tuhan menyertai kita. Tuhan ikut berjuang bersama dengan kita. Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Percayalah, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih ya Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Biarlah kami menaruh pengharapan hanya kepada-Mu ya Tuhan. Karena itu kami bersyukur punya Allah yang seperti Engkau, Allah yang hebat, Allah yang perkasa, Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Sungguh Tuhan, kami mengucap syukur kalaupun kami pagi-pagi bangun, kami masih boleh melihat matahari pagi, kami masih boleh menghirup udara pagi, semuanya karena kasih setia Tuhan saja. Biarlah Tuhan, kami tidak menyanyiakan kasih setia-Mu ya Tuhan. Biarlah kami bertanding dalam pertandingan iman yang benar. Biarlah Tuhan kami berjeripai dan berjuang, menjadikan diri kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Pimpin kami Tuhan, kuatkanlah kami, kuduskanlah kami menjelang kedatangan-Mu yang kedua kali. Biarlah Engkau mendapati kami dengan tidak bercacat celah. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan berkati anak-anak kami, Tuhan juga berkati cucu-cucu kami, Tuhan juga berkati orang tua kami dan orang-orang yang ada di sekitar kami. Tuhan, inilah kami dengan segala kelemahan dan keterbatasan kami. Terima kasih ya Tuhan. Terpujilah Engkau dan hapuskan Tuhan segala dosa-dosa kami agar kami layak di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Allah Bapa dan anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus dan pertolongan Roh Kudus itulah yang memberkati saudara-saudara sekalian. Amin. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.